Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan topik berikutnya ya, yaitu persamaan diferensial linier ya, yang order 2 dengan Ki atau suku kanan yang tidak nol gitu ya. Langsung aja kita lihat ini ya, apa itu e-booknya ya. Nah ini, jadi apa? Suku kanannya tidak nol ya. Bentuk umumnya seperti ini ya. Jadi A2 D kuadrat Y DE kuadrat A1 DT A0 Y. Lain bedanya kan di sini ya. Sama dengan apa? Fx. Kalau kemarin kan sama dengan nol ya. Atau bisa juga kita tulis begini ya. Bedanya apa antara yang atas sama yang bawah ini? Kan dibagi gitu aja kan ya. Dibagi dengan apa itu? Ya dibagi A2 kan ya. Sehingga nanti apa? Suku suku keduanya jadi apa? A1 per A2 gitu ya. Suku ketiganya apa? A0 A2. Suku ketiganya atau suku yang Fx tadi yang menjadi apa? F besar ya. Jadi F besar itu apa? F kecil dibagi A2 gitu ya. Maksudnya itu gitu. Gitu ya. Nah, langsung contoh ya. Contohnya ini. Ya. Berarti kalau yang di sini apa? Eh, suku kanannya itu apa? Suku kanannya. Yang enggak nol tadi itu. Ya, cos 2 kan gitu ya. Ya. Nah, langsung aja kita bahas solusinya. Jadi gini, kalau kemarin kan kita mempunyai solusi ya. Solusi kan kemarin ada berapa kasus kemarin itu? 3 kasus kan ya. Kasus pertama itu apa? Sambil review lah. Kasus pertama itu apa? Ya, berarti apa? A dan B-nya itu real ya, keduanya real gitu ya. Maka nanti solusinya akan apa? Y sama dengan apa? C1 ya. C1 EAX plus C2 EBE kan gitu ya. Terus kasus yang berikutnya, ya satu ya. Jadi satu akar real, jadi cuma A saja gitu ya. Solusinya apa nanti? Ya kan dalam kurung ya. Dalam kurung apa? C1 E plus C2. Nggak pakai E. Oh, dibolak-balik nggak ya? Dibolak-balik nggak apa-apa. Dibolak-balik nggak masalah ya. Mau C1X plus C2 atau C2X plus C1 nggak masalah ya. Ya, pokoknya ada X-nya gitu ya. Terus itu ya. Terus kalau yang ketiga, apa? Imajiner ya. Keduanya imajiner. Jadi nanti kita ganti dengan alfa beta ya. Jadi alfa itu bagian realnya, beta bagian. Yang jelas itu akar-akarnya itu apa? Saling, kedua akarnya saling apa? Saling konjugit. Ya, konjugit itu artinya apa? Apa itu? Kebalikannya. Yang imajinernya itu loh, negatifnya ya. Nah itu. Nanti solusinya fungsi sin sama cos ya. Ya, fungsi sin sama cos. Nah itu. Nah, seperti itu ya. Nah nanti itu kita pakai ya. Solusi yang kemarin itu ya, yang tiga kasus itu, nanti kita pakai di sini ya. Maka nanti ada 2 solusi ya. Jadi solusi untuk persamaan diferensial linear order 2 yang tak homogen itu terbagi menjadi 2 solusi, yaitu apa? YC sama YP. Ini loh, YC itu apa? YC itu disebut apa? Solusi komplementer. Ya, C-nya itu kependekan dari apa? Komplementer ya. Cuma bahasa Inggris ya. Komplementer itu ya. Ini loh, komplemen lah, komplemen ya. Bahasa kita komplemen ya. YC. Itu solusi yang kedua itu apa? YP. YP itu apa? Ya, partikular ya. Jadi ada 2 solusi. Solusi komplementer sama solusi partikular. Yang komplementer dari mana? Dari apa itu? Dari homogennya. Jadi kalau kita kerjakan soal apa itu yang tak homogen, kita juga harus mencari solusi homogennya. Ya, solusi homogennya itu kita sebut apa? YC, komplementer ya. Itu solusi yang tak homogennya ya, itu kita sebut dengan nama apa? YP, partikular. Jadi solusi keseluruhan nanti apa? YC ditambah YP gitu ya. Ya, ya, gitu ya maksudnya ya. Oke, kita contoh ini ya, misalkan ya. Coba kalau ini homogennya gimana nih kalau ini? Homogennya gimana persamaannya? Kan gini, D kuadrat plus 5D plus 4C sama dengan 0 kan itu ya. Itu kan homogennya.
tahu homogennya kan ada muncul apa? Cos 2x. Lah yang homogennya yaitu apa? D kuadrat plus 5D plus 4 sama dengan 0. Itu punya solusi ini ya. Bener nggak ini? Ini kan apa ini? Ini berapa ini kan? Min 1 sama min 4. Bener, bener nggak itu? Ya, 1 sama 4 ya. Ya, sorry ya. 1 sama 4 ya, bener. Coba kalian cek, bener nggak itu? Bisa nggak difaktorkan ini ya? D kuadrat plus 5D ditambah 4 difaktorkan bisa nggak itu? Ya, apa memfaktorkannya? Ya, benar sekali. Ya, kan prinsipnya kan kalau dikalikan 4, kalau ditambah 5 ya. Itu berapa itu? 4 dan 1 kan ya? Ya, jadi ini apa? D plus 1, D plus 4 kan itu ya. Sehingga kalau gitu, A-nya berapa? Berarti A-nya itu min 1, B-nya min 4 kan itu ya. Soalnya minus kan. Dikuncinya kan minus ya. Ini kok dikuncinya? Di rumusnya itu ya. Ya, jadi nanti solusinya ini. Ini kan yang min 1 ini ya. Yang ini apa ini? Min 4. Ini adalah solusi untuk persamaan diferensial yang homogennya ya. Kita sebut dengan nama apa? YC. Yaitu apa? Solusi komplementer. Oke ya. Nah, sekarang kita cari solusi yang partikulernya. Ya, yaitu kalau ada apa itu cos 2x ya. Solusinya itu adalah apa? YP sama dengan apa ini? 1/10 sin 2x. Loh, tahu dari mana kok tahu-tahu muncul gitu ya? Tahu dari mana kok simsalabim gitu ya? Ya kayak sulapan gitu ya. Ya ini nyoba-nyoba dulu ya. Ya, ini nyoba-nyoba dulu. Eh, jadi untuk ngeceknya ya nanti kita masukkan ya. Nanti ada ini kok. Nanti ada berbagai rumus kan ya untuk mencari YP itu ya. Nanti kita bahas nanti ya. Ini kan sekedar contoh dulu ya. Ya, coba aja kalian cek aja ya. Kan kalian tahu sin kalau diturunkan 1 kali menjadi apa? Cos. Kalau diturunkan lagi mensin kan gitu ya. Ya, gitu ya. Nanti disubstitusikan ke sini ya. Terus nanti intinya sih kita nanti akan mendapatkan koefisiennya yaitu apa? 1/10 ya. Tapi nanti ya. Ini kan sekedar contoh aja kok ya. Ya, sekedar contoh aja. Ini loh. Ini kan D kuadrat 5D plus 4 YP cos 2X ya. Ini loh ya. Ya, ini ya. Ini adalah apa yang partikuler ya. Berarti apa? Nggak nol. Ini apa yang homogen ya. Berarti apa yang komplementer. Nah ini loh. Sehingga kalau saya gabung ya, apa ini? Ini kan YP-nya, ini kan YC-nya ya. YP-nya hasilnya apa? Cos 2X kan ya. YC-nya hasilnya berapa? 0 kan ya. Kan cos 2X sama dengan, apa? Cos 2X plus 0 kan sama dengan cos 2X. Jadi gini loh maksudnya itu ya. Maksud dari uraian ini maksudnya itu apa? Maksudnya itu adalah solusi komplementer itu juga merupakan solusi dari tak homogen. Jadi maksudnya gini, jadi kita nggak boleh mengatakan bahwa solusi untuk tak homogen itu hanya YP. YC-nya pun juga termasuk. Kenapa? Karena ditambah 0 kan nggak berubah ya. Maksudnya gitu ya. Jadi maksud dari uraian Boas di sini itu maksudnya bahwa solusi YC atau solusi untuk apa tadi? Untuk tak homogen juga merupakan solusi bagi yang sorry. Kebalik. Solusi YC atau solusi tak ya benar ya. Solusi tak homogen itu juga merupakan ya maksudnya yes kok. Bingung sendiri saya. Maksud saya gini loh, bahwa solusi YC yang merupakan solusi bagi tak homogen ya, itu juga merupakan solusi bagi yang tak homogen. Oh, ini loh bahwa solusi yang homogen ya, itu merupakan solusi bagi tak homogen gitu loh. Maksudnya itu gitu ya. Ya, saya jadi pusing sendiri ini. Gitu ya maksudnya dia. Inilah buktinya ini kan bahwa apa? Cos 2x plus 0 kan cos 2x gitu ya. 0 itu berarti kan yang homogen tadi itu ya. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya bahwa solusi bagi persamaan diferensial homogen itu adalah YC ditambah YP gitu loh maksudnya gitu ya. Wes, stop kata kuncinya begitulah. Berarti ini kan, sorry. Nah ini nih ada di kota ini ya. Pokoknya di bukunya Boas, kalau di kota itu harus kalian pendeli ya, apa pendeli itu? Kalian atensi gitu ya.
menjadi atensi ya. Poin penting gitu loh. Ya ini kan bahwa secara umum ya, ini loh, secara umum solusi umum dari persamaan diferensial tak homogen itu adalah apa? Y sama dengan apa? YC ditambah YP. Wes, gitulah poinnya gitu ya. Nah, ini. Oke ya. Tadi sekedar contoh ya. Tadi kan ada pertanyaan, dari mana 1/10? Nah, itu nanti kita bahas belakang aja ya. Pelan-pelan ya. Oke, kita ada contoh lagi yang apa ini? Mungkin saya ambil contoh ketiga aja deh ya. Yang kedua terlalu gampang ya. Ya, kalau gampang kita lewati ya. Ya ini ya. Gini loh, bedanya apa sih kalau dua itu kan konstanta ya. C-nya itu apa? Kok C-nya? Q-nya itu konstanta ya. Kalau yang ketiga itu apa? Q-nya fungsi ya. Fungsi apa itu? Fungsi eksponensial ya. Nah, jadi nanti itu kita bahas satu itu konstanta, dua eksponensial, yang ketiga nanti apa? Fungsi fungsi sinus kosinus ya. Yang ketiga itu ya. Fungsi sinus kosinus gitu. Nanti kita bahas eh, satu-satu ya. Oke ya. Oke, sampai di situ paham ya? Atau barangkali ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke berikutnya. Ada pertanyaan enggak? Enggak ya? Oke, kalau enggak ada pertanyaan, saya lanjutkan contoh 4. Yaitu untuk fungsi apa ini? Contoh 4 ini. Q-nya itu fungsi apa? Ini loh, fungsi apa ini? Eksponensial ya. Ya, fungsi eksponensial gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan ini ya, itu nanti kita gunakan rumus yang kita bahas waktu kita bahas apa yang order 1 itu loh. Rumus apa kemarin yang pakai I I sama dengan apa itu? Integral PdX ya. Terus apa? Y sama dengan apa rumusnya kemarin Pak? Y sama dengan apa kemarin? C ya. Apa? Ya apa ya Pak? E pangkat. Oh ya benar. Ya benar. Ya. E pangkat min I ya. Integral apa? I E pangkat I dx plus C ya. Ya pakai itu ya. Itu nanti kita pakai untuk menyelesaikan ini ya. Ya nih, kita mulai yang pertama dulu yaitu apa? Kalau Q-nya itu fungsi ini ya. Fungsi eksponensial ya. Ini ya. Ya. Jadi di sini kita buat permisalan. Permisalannya itu apa ini loh? Yang sini loh. Ini apa ini yang sini nih? Kan gini sih. Soalnya kan ini ya. D dikurangi 1 ya. D ditambah 2 Y sama dengan E pangkat E kan gitu ya. Yang sini ini loh. D plus 2 Y. Saya misalkan apa itu? Saya misalkan U. Pertanyaannya kenapa harus dibuat permisalan? Ini maksudnya itu mau kita pecah ya. Jadi tujuan kita ini mau memecah. Apa yang mau kita pecah? Ini kan persamaan diferensial order berapa ini? Order 2 ya. Mau kita pecah menjadi dua buah persamaan diferensial order 1. Ceritanya gitu ya. Jadi skenarionya itu ya. Tujuan permisalan ini adalah untuk memecah ya. Persamaan diferensial order 2 menjadi dua buah ya. Dua buah persamaan diferensial order 1. Kan order 1 kita sudah punya solusinya ya. Yang kita bahas kemarin itu ya. Nah itu. Tujuannya itu saya kasih tahu lah. Tujuan kita buat pemisahan ini apa ya. Ini. Jadi yang D plus 2Y itu kita misalkan sebagai apa? U ya. Ya gitu kan. U. Nah, lalu jadi gini kan jadinya ya apa ini? Benar kan? Tadi kan yang bagian tadi saya misalkan U ya. Nah, ini kan jadi ini. D dikurangi 1U sama dengan apa? E pangkat E. Ya. Kan kalian tahu D. D itu kan operator ya. Operator turunan kan ya. Jadi kalau DU artinya apa? Berarti apa? U aksen kan itu ya. Nah gitu ya. Nanti jadi ini. U aksen ya. Ya, ini kan jadi min 1U kan minus U ya. Nah, ini jadi apa? Ini kan jadi sama diferensial order 1. Karena U aksen. Kan nggak ada dobelnya. Nah, itulah tujuannya permisalan itu ya. Lalu kita gunakan cara-cara kemarin ya. Pakai rumus kemarin lah. Nyari apa dulu? I dulu ya. I integral apa kemarin? PdX ya. Lalu habis itu kita cari apa? Y-nya kan itu ya. Ini.
Saya kira nggak perlu saya ulangi ya, nanti waktunya habis. Kan kalian ngerti lah, ini nyari U dulu kan ini ya. Ya, cari ini ketemu ini kan ya. Ya, terus kemarin kan pakai rumus ini kan kalau tadi kan pakai Y, tapi di sini bukan Y tapi U ya. Ngerti maksud saya? Jadi jangan ngomong Y. Kalau Y kan kembali ke tadi. Tadi kan udah kita ganti U gitu ya. Jadi kita sekarang ngomong U dulu gitu ya. U, maka nanti U-nya jadi ini kan. Ya, nanti jadi ini ya, wis. Pokoknya ini sekalian ngerti lah. Kalau kalian nggak ngerti ya kembali ke rumusan. Gitu ya. Atau ada pertanyaan barangkali. Pokoknya ini menyelesaikan ini kita gunakan rumus yang kita pelajari di apa persamaan diferensial linear order 1 lah gitu ya. Nanti ketemu ini U sama dengan apa? X C ya, ini kan ya. Ini kan sebetulnya kan ini sebagai apa ya kemarin ya? Kan ini P-nya, ini Q-nya ya. Pakai rumus itulah. Jadi nanti U ini ya. Oke. Jadi apa? Satu sudah kita pecahkan ya. Ya, tinggal yang satunya lagi gitu ya. Apa hasil pemecahannya apa? Ya ini U sama dengan apa? Ini hasil pemecahannya ya. X pangkat X plus C1 ya kan muncul C1 ya. Kenapa? Karena dari integral kan ya. Kan satu kali integral berarti kan C1. Nanti integral berikutnya muncul apa? C2 kan gitu ya. Kan selalu gitu kan ya. Ya, satu sudah kita pecahkan. Kalau sudah tahu kita masukkan ke permisalan tadi, nanti permisalannya apa tadi? U sama dengan D plus 2Y. Lah ini kan U-nya ini ya. Ini U-nya kan dari sini nih ya. Ya ini kan U-nya ya. Berarti kan ini jadi apa? D plus 2Y sama dengan U gitu ya. Nah ini adalah persamaan diferensial order 1 lagi. Tapi untuk yang kedua ya. Ya ini kan order 1 kan. Ya karena cuma D kan ya. Kan nggak ada D kuadrat. Ya cuma kalau tadi dalam U, sekarang dalam apa? Dalam Y. Tadi U kan permisalannya gitu ya. Nah gitu ya. Ya, gini kan. Jadi nanti ini D plus 2Y ini, ya nanti jadi apa? DY jadi Y aksen kan gitu ya. 2Y ya 2Y gitu ya. Lalu ini kan, ini sebagai apa? Sebagai Q-nya ya. Terus gimana nyelesaikannya? Ya pakai rumus kemarin ya. Ini kan I apa? PDX ini kan ya. Lalu nanti ini kan, Y sama dengan apa? Apa E integral minus I ya. Cuma kalau Buas nulisnya nggak begitu ya. Buas lebih suka Y E pangkat I gitu ya. Kalau saya kan nggak gitu ya. Saya kan lebih suka apa? Y sama dengan E pangkat minus I ya. Kalau Buas kan Y pangkat I. Biar kalian nggak bingung saya jelaskan. Versi versi selera saya sama versi seleranya di buku Mary L. Buas ini ya. Biar kalian nggak bingung gitu loh. Ya, nanti muncul apa ya? Muncul C2 gitu ya. Artinya apa? Integral yang kedua ya. Kalau tadi kan integral yang pertama tadi ya. Ya, itu nanti. Ya, jadi nanti C1. Nah, ini nanti muncul apa? Sehingga nanti ada apa? Ada C1, ada C2 kan itu ya. C1 dari integral yang pertama, C2 dari integral yang sekarang ini gitu ya. Nah, itu. Terus ternyata apa? Ada tambahan apa ini? Selain selain yang tadi ada tambahan ini ya ini loh. Sepertiga ini ya. Ya, jadi solusinya nanti jadi ini. Nah, ini nanti ini ya. Ya, nanti ini ya. Kalau saya kumpulkan aja jadi gini ya, apa ini? Sepertiga X gitu ya. Kalau saya kumpulkan loh ya ini ya. Ya benar ini ya. Coba kalian cermati. Sudah benar ini ya. Ini berapa ini? Gini, apa ini? Apa sih? Eh kalian kayaknya ini ada yang harus perlu kalian cermati ya. Apa ya yang perlu kalian cermati ini? Apa ya yang perlu kalian cermati? Di sini ada C1 aksen ya. Maksudnya apa C1 aksen itu? Ini loh, C1 aksen jangan diartikan. Ini loh, C1 aksen jangan dimaknai turunan C1. Ngerti maksud saya? Hah? Gini loh, C1 itu bukan variabel. Kalau misalkan Y kan variabel ya, Y itu variabel. Kalau Y aksen ya turunan. Turunan dari variabel. Tapi C1 kan bukan variabel. Tapi apa? Konstanta. Kalian tahu sih bedanya antara konstanta sama variabel? Apa bedanya? Kalau konstanta nilainya
Tetap. Konstan kan cos 1 kan konstan. Cos 1 artinya apa? Nilainya tetap. Jadi misalkan kalau nilainya 100 ya 100 terus gitu. Kalau variabel berubah-ubah. Kan gitu. Jadi kalau kalau C konstanta, kalau C aksen ya jangan dimana turunan konstanta. Turunan konstanta berarti kan nol. Enggak gini loh maksudnya ya. Jadi tadi kalian nggak tadi kok saya dengar tadi kalian ada nyeletuk turunan C loh. Jangan mau turunan. C itu konstanta. Jadi kalau variabel oke lah kalian sebut turunan ya. Terus apa itu? Ya konstanta konstanta apa ya? Ya konstanta berikutnya gitu ya. Ya, konstanta berikutnya maksudnya itu ya. Iya, ngerti maksud saya. Jadi gini loh. Tadi kan ada apa tadi? C1 ya. C1 kan konstanta ya. C1 aset berarti apa? Konstanta C1 berikutnya. Dan itu berhubungan gitu ya. Coba kalian cermati. Hubungannya apa itu antara C1 asen sama C1? Coba ini loh, perhatikan ini loh. Ini kan ini ya. Perhatikan dengan yang ini. Perubahannya apa itu? C2 kan tetap. Terus apa ini? Sepertiga X, E pangkat 3X. Tetap di sini kan ya. Sepertiga X, E pangkat 3X. Terus yang berubah itu apa? Bisa nyimpulkan kalian. Apa kesimpulannya? C1 aksen. C1 aksen sama dengan iya. Ini kan hasil penjumlahan ini kan ya. Kenapa kok dijumlahkan? Lah kan eh, kan sama kan. E pangkat apa itu? E pangkat 3E kan fungsinya ya. Jadi kesimpulannya itu gini loh. C1 aksen itu sama dengan apa? Sepertiga C1 ya dikurangi 1/9. Ya, pokoknya itu konstanta. Tidak boleh ada variabel ya. Kan kalian saya tanyai, sepertiga itu konstanta apa variabel? Konstanta kan. -1/9 itu variabel apa konstanta? Nah, konstanta. Pokoknya konstantanya dikumpulin gitu loh. Ya, jadi kesimpulannya apa? C1 aksen sama dengan apa? Sepertiga C1 dikurangi 9. Gitu ya. Ya, itu konstanta baru gitu loh Mas Yanti ya. Biar kalian nggak bingung kalau nggak saya jelaskan kalian bingung ya. Sehingga nanti jadinya ini kan ya, apa ini? Jadi kesimpulannya apa? Y sama dengan apa? Sepertiga X, E pangkat X ya. C1 aksen, E pangkat X. Ini maksudnya C1 aksen maksudnya apa? Konstanta pertama ya. Yang baru gitu ya. Terus nggak usah ditambahin baru lah. Gitu ya. Pokoknya konstanta pertama gitu ya. Terus kalau C2 itu adalah konstanta kedua gitu ya. Nah itu ya. Itu caranya. Jadi tadi kita sebentar. Jadi tadi kita menyelesaikannya bagaimana tadi? Kita buat pemisalan ya. Intinya. Tujuan pemisalan itu apa? Untuk memecah supaya dia menjadi persamaan order satu ya, meskipun ada dua gitu ya. Habis itu karena kita sudah punya rumusnya, kita selesaikan pakai rumus yang order satu ya. Ternyata ketemu itu gitu ya. Ya, gitu. Nah, nanti itu gini deh kalau ya oke lah, langsung saya jelaskan aja ya. Kalau kalian cermati solusinya kan ini ya. Ya. Tadi kan saya katakan solusi dari PD tak homogen itu apa? Kan ada YC, ada YP. Nanti terlihat bahwa YC-nya itu yang ini. Ini adalah YC-nya ya. YC-nya apa ini? Ini loh. C1 aksen E pangkat X plus C2 E pangkat min 2X. Kan gitu ya. Karena apa? Karena di sini kan kalian bisa lihat A-nya itu loh. A-nya kan ini ya. A-nya berapa di sini? Ya, A-nya 1 ya. B-nya apa? -2 kan itu ya. Terus yang ini apa ini? Sepertiga X E pangkat X itu apa? YP kan itu ya. Nanti gitu tuh. Ya. Tapi nanti kita nyelesainya tidak pakai cara itu tadi ya. Nanti ada rumus yang lebih cepat lagi ya. Tadi kan pakai rumus yang nggak cepat ya. Maksudnya rumus standar ya. Dengan permisalan tadi loh. U itu kan rumus standar ya. Nanti kita nggak pakai itu. Pokoknya prinsipnya tadi apa? Y sama dengan apa? Ya itu tadi. Itu yang penting dia. YC plus YP lah. Ini tadi kita menggunakan rumus yang standar itu ya.
Iya, silakan, silakan. Jadi kalau fungsi eksponen itu kita harus buat permisalan. Enggak, pemisalan itu cara standar. Ini berlaku untuk umum, nggak harus eksponensial. Itu berlaku umum itu tadi. Tapi nanti kita akan klasifikasikan tadi loh. Tadi kan saya bilang ada fungsi konstanta, ada fungsi eksponensial, satu lagi ada fungsi sinus. Apakah cuma itu aja? Ya sebenarnya sih ya banyak. Cuma yang bisa kita selesaikan itu dulu ya. Ya, yang lainnya ya di luar bahasan gitulah, di luar pembahasan. Tidak kita bahas gitu loh. Oke, ini loh. Ini ini loh. Pokoknya ini loh. Ini untuk kasus apa ini? Kalau Q-nya berupa eksponensial ya. Jadi kalau Q-nya berupa eksponensial atau kita tulis gini loh ya. D min A, D min B, Y, terus F besar X ya. Di mana F besar X kan fungsi eksponensial ini bentuknya ya. K konstantanya ya. E pangkat apa ini? CX. Nah ini ya, ini bentuk umum ya. Nanti kita gunakan ini aja. Kalau eksponensial ya. Jadi nggak perlu pakai pemisalan tadi. Ya, nggak perlu pakai cara standar. Ini cara cepat atau cara rumus ya. Tapi perhatikan Q-nya fungsi apa gitu loh. Ini untuk apa? Kalau Q-nya fungsi apa? Fungsi eksponensial. Gitu ya. Sebenarnya kalian dari sini kan kalian pasti tahu lah. Apa solusi YC-nya apa ini? Kalau gini nih, solusi YC-nya apa? Solusi komplemennya apa ini? Kan C1 tadi ya. C1 apa? E pangkat AX. Ini kan C2 plus ya. Plus C2 E pangkat B. Kan gitu ya. Sekarang kita mau nyari YP-nya itu loh. Yang mau kita bahas kan nyari YP-nya ini ya. Oke. Gitu ya. Ya ini. Jadi nanti YP-nya ya. Prinsipnya nanti YP-nya pasti apa? Mengandung ini. Mengandung apa? YP-nya pasti mengandung ini. Ini apa ini sih? E pangkat CX. Ya, gitu kan? Jadi kalau 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 YC-nya kan yang ini apa? AX ya, E pangkat AX sama apa? E pangkat B. Itu kan YP-nya, sorry kok YC-nya. YP-nya ya tergantung fungsi ininya, fungsi apa? Fungsi tak homogennya. Fungsi tak homogennya kan eksponensial ya. Dia fungsi apa? E pangkat CX, pakai C ya. Pakai C ya ini, berarti kan ABC gitu ya. Kalau yang A dan B kan untuk YC-nya, yang C ini untuk yang YP-nya. Pasti mengandung ini kan, pasti mengandung apa ini? E pangkat apa? E pangkat CX ya. Sekarang persoalannya tinggal tinggal apa? Tinggal kita cari apa ya? Konstantanya, pengalinya itu ya. Kita cari apa? Pengalinya. Kita kalikan apa itu ya? Caranya gimana ya? Disubstitusikan ya. Ya untuk jelasnya ini loh. Biar punya kejelasan ini dikasih contoh sama Buas ya. Ini loh. Ini kan solusinya ya. Berarti di sini apa? Ini kan 7 ya. 7 ini C. Apa itu K-nya 7, 2 itu C-nya ya. Saya tanya dulu. Ini solusi solusi apa ini? Solusi YC-nya apa ini? Solusi YC-nya apa ini? Ya, C1 E pangkat X. Soalnya -1 ya. Terus yang ini apa ini? C2 -5 ya. Nah, itu kan ya. Ya, itu kan. Terus udah tahu kan kalian. Sekarang kita mau nyari YP-nya ya. YP-nya pasti mengandung apa ini loh? Apa ini? E pangkat 2X. Sekarang masalahnya kita mau nyari pengalinya apa? Pengali untuk E pangkat 2X itu apa gitu ya. Di sini dimisalkan apa? C besar ini loh. C besar ini pengalinya ya. Yang mau kita cari. Caranya tadi apa? Ya, substitusikan. Substitusikan ke persamaan differensial. Sebenarnya kan nanti jadi ini ya. Inilah apa? Benar nggak ini? YP aksen, benar nggak ini? Coba kalian cek. Ya tinggal tinggal kalian kalikan ya berapa ini. Kalau kalian kan jadi apa ini? Kan jadi D kuadrat, terus berapa ini? Apa? Plus 4 ya. Soalnya -1 sama 5 kan plus 4 ya. Terus dikalikan -1 sama -5. Nah, kan jadi ini ya. Masukkan ini YP aset gini ya. Terus masukkan. Ini loh, ini substitusikan ini ya. Tujuan kita untuk mencari nilai C-nya berapa sih? Tujuan substitusi kan gitu ya.
Substitusikan. Jadi kalau diturunkan 2 kali jadi apa nanti? Pangkat 2X kalian turunkan 2 kali menjadi apa nanti? Jadi berapa? Kan jadi 4 ya. Ya, soalnya kan, iya kan, gitu kan? Pangkat AX diturunkan jadi apa? A gitu ya. Dikali A lagi gitu ya. Ya, jadi nanti 4 ya. Kalau kalau ini kan, nah ini kan, ya gitu ya. Itu ya. Jadi ini tadi YP-nya ini kalian masukkan ya ke sini ya, masuk ke sini. Terus kemudian eh, ini dikali 4 ya. Ya. 4 kali 2 kan jadi 8 ya. Ya. Terus ini minus 5. Minus 5 ya langsung minus 5 kan ya, kan nggak perlu dikalikan ya. Nah, ini. Pokoknya nih gampangnya pokoknya gitu loh. Ini kalian substitusikan ke sini gitu ya. Ya nanti keluar ini harus dikumpulkan ya. Lalu sama dengan apa kan sama dengan ini gitu ya. Ya, sama dengan berapa? 7 pangkat 2X. Tinggal kalian cari kalau gitu C-nya berapa. Ya, C-nya berapa kalau dari sini nih? Ya ini E2X-nya kalian coret dulu ya. Pangkat 2X coret, pangkat 2X coret, pangkat 2X coret, pangkat 2X coret. Tinggal apa nanti? Tinggal C dalam kurung apa? 4 plus 8 minus 5 berapa? 4 plus 8 minus 5 berapa? 7. 7C sama dengan 7. Nah, kan C-nya 1. Ngerti ya? C-nya 1. Ya, sehingga nanti kesimpulannya ini. Y sama dengan apa? E pangkat. Apa? Sorry. Y sama dengan apa? A E pangkat X plus B E pangkat min 5X plus C kok bukan C apa? E pangkat 2X. A itu kan C1 tadi ya. A itu C1, B itu apa? C2. Terus ini kok 1 kenapa? Karena ininya 1 kan ya. Ya, karena C-nya 1 gitu ya. Ya. Jadi ini sebagai solusi apa ini? Ini solusi apa ini? YC. Yang ini YP. Jadi tinggal kita nyari apa? Pengalinya ya. Pengalinya itu adalah C. Wis, dari situ paham triknya ya, maksudnya bukan triknya sih, rumusnya ya. Jadi kalian nggak perlu membuat misalan apa nih, U sama dengan apa tadi? U sama dengan D apa tadi? D plus B, Y, nggak perlu itu, kelamaan. Langsung pakai pakai cara ini ya. Ya, tapi itu hanya berlaku untuk apa? Kalau Q-nya fungsi eksponensial ya. Ya, itu. Itu ya caranya ya. Jadi tinggal kita cari pengali dari eksponensialnya untuk Y, untuk apa itu? Untuk YP-nya ya. Ya, nah ini seperti tadi yang saya singgung. Biasanya buku buas itu yang perlu kalian apa ya? Yang perlu kalian tadi apa bahasa Jawanya tadi apa? Pelototi ya. Itu di kotai gini ya. Gitu kan? Ya. Jadi ini loh. Ini ada berapa kasus ini ya? 3 ya. Kalau yang saya bahas baru satu kasus pertama yaitu apa? C pangkat C. Sebentar, biar kalian nggak bingung. Di sini ada C besar, ada C kecil ya. Itu 2 hal yang berbeda. Ya, jadi C kecil sendiri, C besar sendiri gitu ya. Biar kalian nanti nggak dicampur aduk ya. Tadi yang barusan saya bahas itu apa? Yang kasus 1 yaitu apa? C pangkat C. Sebenarnya ada lagi yaitu apa? Ada pengalinya bukan C saja tapi ada variabelnya yaitu apa? CX. Gitu kan ya. Untuk kasus ketiga, pengalinya itu apa? X kuadrat. Jadi fungsi apa? Fungsi kuadrat. Ya. Jadi gini, kasus pertama berarti apa? Berarti apa itu koefisiennya itu konstanta murni ya. Konstanta murni ya. Kalau yang kasus kedua, apa itu koefisiennya itu apa? Fungsi linier ya. C kan fungsi linier ya. Kasus ketiga itu apa? Fungsi kuadrat. CS kuadrat kan itu ya. Itu ya. Kalau TFA 3 ya nggak kita bahas ya. Kita berhenti sampai turunan sampai yang kedua ya. Oke gitu ya. Itu. Kalau dia konstanta itu apa? Jika apa nih? C tidak sama dengan apa? A dan B. Ya, ngerti maksud saya? AB itu kan nanti akar untuk apa tadi? AB kan akar untuk yang tak homogennya kan ini ya. Jadi kalau C-nya itu tidak sama dengan A dan juga tidak sama dengan B ya, maka pengalinya berupa konstanta murni ya.
Pokoknya asalkan C ya. C-nya itu tidak sama dengan akar dari apa tadi? Akar dari tak umumnya tadi loh ya. A dan B itu ya. Itu kasus kedua. Iya, tadi yang cara yang barusan kita bahas tadi. Itu kan beda ya. Coba deh. Yang tadi kita bahas loh. Coba perhatikan. Tadi yang kita bahas itu kan C-nya berapa ini? Ini loh tadi loh. Ini loh. Tadi kan soalnya ini ya tadi ya. C-nya berapa? Loh. Enggak, perhatikan, perhatikan. Yang penting itu jangan C besarnya, tapi C kecilnya dulu, perhatikan. If ini loh, if if itu jika ya. Jika C kecil ya, is not ya, tidak sama dengan A atau B. Ya, itu yang penting. Coba saya kembali ke soal ini ya. Ini C kecilnya apa ini? 2, jangan 7 itu jangan dihiraukan. Yang penting ini ininya loh ya. 2. Coba, apakah 2 sama dengan A dan B? Tidak, tadi A-nya berapa? A-nya 1, B-nya nah, kan tidak. Maka nanti pengalinya yaitu apa? Pengalinya itu adalah kostata murni. Tadi kan udah kita cari berapa tadi kostata murninya tadi? Ini kan? Ya, kostata murni gitu ya. Gitu ya. Nah, kasus yang kedua kan belum kita bahas gitu ya. Kasus kedua kalau apa itu? Kalau C-nya itu ya sama dengan salah satu ya. Bisa sama dengan A, bisa sama dengan B ya. Tapi yang jelas A dan B nggak boleh sama. Artinya ada dua akar ya. Ya, ya, kalau seperti itu, maka nanti kok pengalinya, koefisiennya itu fungsi linier ya. Berarti apa? Berarti CX. Nanti tinggal kita cari C-nya gitu ya. Yang kita cari C-nya, pokoknya prinsipnya itu ya. Tapi yang ini harus kalian pahami. Terus untuk kasus ketiga, yaitu apa? Kalau akarnya satu ya, maksudnya akarnya kembar ya. Jadi apa? A dan B itu sama kan? Samaan kuadrat itu kan ya. Kalau dia punya akar, dan kebetulan C-nya sama. Berarti kan sama semua ya. A sama dengan B sama dengan C. Kalau gitu berarti apa? Berarti koefisiennya itu apa? Fungsi kuadrat. Jadi apa? CX kuadrat gitu loh. Oke, sampai di sini bisa dimengerti ya. Meskipun belum ada contohnya ya. Coba mungkin ini diberi contoh ini sama Buas ya. Coba lah. Mungkin ini coba ya. Ya apa ini? Ya di sini. Ya sudah lah. Nanti kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan di offline aja ya. Oke, ini tadi ya kasus-kasus pertama tadi apa? Yang eksponensial ya. Q-nya eksponensial. Terus berikutnya kalau Q-nya itu apa? Sinus. Ya, sinus kalian tahu sinus itu merupakan apa? Sinus itu merupakan apa? Sinus itu merupakan apa? Eksponensial imajiner ya. Pakai rumus Euler itu ya. Jadi sinus itu adalah eksponensial imajiner gitu ya. Di sini menyebutnya dengan nama apa itu kompleks eksponensial. Nah, contohnya ini ya. Bisa sin, bisa cos ya, kayak gini nih ya. Ya, bisa sin, bisa juga cos ya. Atau mungkin juga pakai eksponensial boleh, tapi apa? Harus eksponensial imajiner ya. Bukan eksponensial bukan eksponensial real ya. Pokoknya gini aja lah. Pokoknya kalau kalian ketemu eksponensial imajiner itu pasti apa? Fungsi sin dan cos gitu ya. Atau fungsi sinusoida gitu ya. Terus pokoknya gitulah. Ya kayak gini nih ya. Nah ini ya. Bisa fungsi cos, bisa fungsi sin. Bedanya itu kan hanya masalah kalau cos itu bagian realnya, kalau sinus bagian imajinernya gitu loh. Maksudnya itu gitu sih. Ya, ya. Nah nanti penyelesaiannya ya nanti ini ya bisa juga menggunakan cara tadi ya. Tapi ya ini aja, langsung ke sini aja deh ya. Ini. Jadi saya jelaskan yang di kotak ini ya. Ya. Jadi sekarang apa? Sekarang untuk kasus yang kedua yaitu apa? Fungsi sin atau fungsi cos. Ya. Kalau dia fungsi sin atau fungsi cos ya. Ya. Nanti cara menyelesaikannya itu ini kan, ini loh. D min A, D min B, Y ya. Bisa sin, bisa juga cos ya. Nanti cara menyelesaikannya ya kita konversi dia ke fungsi apa eksponensial imajiner ini loh ya. Ya. Jadi kita ubah ke bentuk eksponensial imajiner gitu ya.
Lalu setelah itu kita apa ya? Kita lihat mana yang real, mana yang imajiner. Yang real itu apa? Yang real itu? Yang real adalah untuk fungsi cos. Yang imajiner adalah untuk fungsi sin. Oke ya? Mungkin. Oke, kalau supaya lebih jelas coba saya ini ya. Ada contohnya enggak? Ini loh, sebagai contoh ya. Oke, supaya kalian paham ini loh. Ini ya, contoh 6 ini ya. Y aksen Y minus 2Y apa ini? 4 sin 2X. Berarti apa ini? Sin ya. Kalau sin berarti apa? Terkait dengan bagian apa sin itu? Imajiner. Jadi nanti yang kita cari imajinernya ya. Tapi kalau cos, nanti yang kita cari adalah bagian realnya gitu ya. Coba kalian tahu nggak ini berapa ini AB-nya ini? A dan B-nya berapa ini? Maksudnya solusi EC-nya apa ini? Ini kan ini apa? Ini kan D kuadrat ya. D kuadrat plus 1 minus 2 itu kalau difaktorkan ya apa itu? D kuadrat plus 1 minus 2 kalau difaktorkan berapa itu? Berapa sama berapa itu? Min 1 min 1. Iya tak? Min 1 sama 2 ya. Kalau difaktorkan gitu ya. Uh, minus 1 sama minus 2 kalian kalikan minus 2 ya. Iya benar. Iya benar ya. Jadi kalau gitu A-nya apa, B-nya apa? Ah, ini kan berarti ya nanti jadi ini kan. Ini kan. Mana sih? Oh nggak ditulis di sini ya. Terus pokoknya kalian tahu ya. Ya, bis. Kita nggak bahas YC-nya ya. Kita fokus bahas YP-nya ya. Oke ya. Tadi YP-nya harus kita cari bagian apanya tadi? Imajinernya. Soalnya kan sin ini ya. Gitu ya. Oke, jadi ini ya. Jadi kita cari yang bagian ininya loh, imajinernya ya. Nah, nanti ini ya. Jadi ini kita mulai dari apa? Kita ubah ke fungsi apa eksponensial imajiner gitu ya. Triknya begitu ya. Pokoknya kalau kalian ketemu sin atau cos, ubah ke bentuk eksponensial imajiner gitu ya. Nanti tergantung fungsi apa ya. Kalau fungsi cos berarti nanti kita fokus ke bagian realnya ya. Kalau fungsi sin berarti kita fokus ke bagian imajinernya. Ini kita tadi nanti sekarang kita fokus di apa ini kalau gini? Imajinernya. Soalnya kan sin ya. Ya. Lalu ini kita apa ini kita substitusikan ya. Tadi kan kita substitusikan tadi ya. Tujuannya untuk nyari C-nya ini loh ya. Ya, substitusikan. Jadi nanti ini kan dimasukkan ke mana? Dimasukkan ke PD-nya ini kan ya. Sama diferensial yang ini loh ini. Ke sini ya. Ke sini kan ya. Jadi apa? Diturunkan 2 kali ya. Kalau ke sini apa? Diturunkan 1 kali ini fungsi itu sendiri tapi dikali apa? Dikali minus 2. Nanti jadi ini ya ini kan. Ini ya. Nah, nanti ini kan. Ini kan eh, sudah ya. Lalu sama dengan apa ini? Sama dengan ini. Sama dengan ini kan. 4 ini kan ya. 4 apa ini? Ya, 4 E pangkat 2 IX gini ya. Ini kan. Lalu ini kita coret ya apa? E pangkat 2 X-nya ya. Jadi kesimpulannya C sama dengan apa kalau dari sini? Ya, kan 4 di apa kan? Dibagi, bukan dikurangi kan. 4 dibagi ini kan ya. Cuma ini bilangan kompleks ini ya. Ini bilangan kompleks bisa disederhanakan berapa ini? Min 2 apa min 6? Coba perhatikan. Min 4 ditambah 2I minus 2. Berapa ya? Loh, bener tak? Min 4 min 2 itu berapa? Min 6 kan? Jadi berapa? Min 6 plus 2 kan? Ya kok bisa? Lah kalian nggak jeli ini ya. Ini loh perhatikan, ini kan minus 4. Minus 4 dikurangi 2 berapa sih? Minus 6. Ini kan minus 6 ini loh. Ini kan 2 cuma ini dibolak-balik ini. Ini buat kurang ajar ini ya. Harusnya apa? Harusnya apa? Minus 6 plus 2i ya. Tapi kalian jangan bingung lah. Ini kan cuma dibalik-balik sama buat ini ya. Gitu ya. Lalu kan kalian tahu cara membagi dengan bilangan kompleks ya, diapakan ya? Diapakan ya? Mungkin kalian sudah lupa ya. Iya benar sekali, dikali konjugatnya ya. Iya, kan maksud saya. Jadi misalkan gini loh, misalkan 4 dibagi 2 plus I, itu diapakan?
konjugatnya ya. Terus gini, biar kalian ingatkan kalian ya. Ini loh, sekarang ada soal gini ya. 4 ya dibagi 2 plus I. Gimana cara kerjakannya? Kan saya kalikan dengan konjugatnya, tapi harus atas bawah ya. Gini kan, saya kali dengan apa? 2, iya gitu kan. Minus I itu apa? Itu siapa di situ? Benar, saya nggak bisa enak pakai mus ini ya. Terus sama dengan apa ini? Kan gitu sih, 8. Berapa? Iya kan gitu sih, min 4I. Gitu kan? Terus per berapa? Ya, ya benar sekali. Kenapa kok min 1? Kan I kuadrat ya. Ya tahu kan ya. Ya jadi berapa tadi ini? Ya gitu kan. 8 min 4I ya. Per berapa? Nah, kan gitu sih ya. Ya kan gitu. Oke. Tahu ya. Oke, kembali ke tadi ya. Eh, kembali ke ini ya. Jadi nanti ini. Saya kira ini tahu kan. Jadi ini nanti ya. Pokoknya ya. Jadi 40 dari mana? 40 ya. Ini kan. 40 kan dari berapa ini? Eh, ya ini kan minus minus 4 ya. Minus 4 ditambah 36 ya. Benar tak ini? Iya, 4 tambah 36 ya. Ya, pokoknya inilah dikali konjugatnya tadi ya. Bentar, kalian tahu konjugatnya ini apa? Konjugatnya ini apa ini? Jangan lupa yang konjugat itu yang imajinernya loh ya. Jadi apa? Minus 2i minus 6 ya. Ini loh konjugatnya ini kan. Ya, nanti jadi ini gitu ya. Oke. Sehingga nanti jawabannya apa? Ini kan. YP sama dengan min 1/5 ya. I plus 3E minus 2I. Kita ambil yang apa? Yang imajiner berarti yang mana? Berarti yang ini kan? Ini yang imajiner ya. Kalau yang real itu kan yang ini ya. Jadi loh, sebetulnya sih bukan ini. Sebenarnya bentar. Biar kalian nggak bingung. Imajinernya itu apa sih? Min 1/5 ya. Min 1/5i lah di depannya itu ya. Itu imajinernya. Kalau realnya apa itu? Ya, min 3/5 itu realnya ya. Jadi kita ambil berapa itu? Min 1/5i ya. Ini kan min 1/5i apa? Oh, tadi saya ngambil yang apa? Tadi saya ngambil yang ini ya. Saya ngambil yang apa tadi? Yang sin ya. Ya, yang sin. Ya, nanti muncul ini. Sebentar, tapi ini belum saya uraikan jadi ini ya. Jadi kosin. Ini saya uraikan dulu nanti ini ya. Ngerti maksud saya? Ini loh. Ini kan, ini loh. Ini jawabannya kan ini sih. Apa ini? YP 1/5 dari mana? Ya ini saya lupa. Ini belum saya uraikan ini ya. Atau gini lah. Oke lah, coba diingat-ingat ya berapa ini. Min 1/5 I plus 3 ya. Coba saya uraikan lah. Apa tuh? Min, oke ya. Pak ya, ini saya ini aja deh. Berapa tadi? Min 1/5 ya. Terus berapa? I plus 3. Terus apa tadi? E pangkat berapa tadi? Imajiner ya. E pangkat berapa tadi? 2I. Kan itu ya. Ya ini nanti ini saya uraikan ini nanti. Min berapa nanti? 5 ya. I plus 3 ya. Oke. Ini saya uraikan jadi apa tadi? Kemarin rumus apa? Cis ya. Cis itu berarti apa? Ya, cos 2X ya. Plus cis ya. I sin 2X ya. Terus kalian kalikan dulu ya. Kalikan apa? Kalikan gini nanti ini ya. Nanti ini. Ini kan itu ya. Kita butuh apa yang imajiner ya? Sebentar. Apa nih? Min 1/5 ya. Coba. Kalau ini sama ini hasilnya apa ini? Ini loh. Ini dan ini hasilnya apa? Imajiner ya. Kita butuh yang imajiner. Yang real kita buang aja ya. Pokoknya ini perkalian antara ini sama ini kan pasti imajiner ya. Oke, saya tulis jadi apa nanti ini? I cos 2X ya.
Gini kan? Terus berikutnya apa? Ini sama ini hasilnya apa nanti ini? Real kan ya? Kenapa kan I ketemu I? I ketemu I kan jadi real. I kali itu apa? Ini satu, nggak usah saya tulis, ya, saya buang ya. Tanya saya butuh yang apa? Saya butuh yang imajiner ini saya kasih tanda tanya lah, maksudnya nggak saya perhatikan gitu ya. Kan kalian. Terus habis itu apa? Berikutnya lagi. Ini sama ini. Real, nggak usah ya. Terus satunya lagi. Nah, ini kan itu ya. Ini kan pasti imajiner, ya benar 3I kan ya. Atau satu kata I3 ya, saya bolak-balik ya. I3 lalu apa? 3 apa? Ya gitu loh. Maksudnya gitu ya. Ya gitu kan. Ya, sehingga nanti jangan lupa dikali min seperlima loh ya. Jadi nanti ini berapa I tadi ya? Oke, I-nya saya taruh di depan semua ya. I, ya. Terus lalu apa ini? Min seperlima ya. Ya gitu, min seperlima. Cos 2E kan gitu ya. Terus apa? Plus. Ini min ya. Min berapa ini? Ya, 3/5. Lalu apa? Ya, sin. Ya, kan kita butuh yang imajiner. Kenapa? Karena soalnya tadi dalam sin ya. Coba kalian cek. Benar nggak tadi? Benar nggak? Iya. Ya, benar kan? Ini kan ya? Min seperlima gitu loh ya. Tapi kalau misalkan tadi soalnya di soal ini loh. Ini misalkan apa? 4 cos 2x. Ya, ya kalian ambil yang real. Yang imajiner nggak usah dimasukkan ya. Kasih tanda tanya gitu aja tadi ya. Gitu kan maksud saya ya. Oke, masih ada lagi ya. Bes gitu ya triknya ya. Terus apa lagi nih? Nah, pokoknya kan perhatikan cis. Perhatikan cis. Cis itu kan C plus IS. C itu cos. S itu sin. Sin gandeng dengan I. Biasanya itu imajiner ya. Cos itu bagian real biasanya gitu. Cis gitu ya. Rumusnya kan itu. Oke, masih ada lagi ini. Nah, berikutnya lagi. Jadi tadi kasus keduanya apa tadi? Sin cos ya. Kasus pertama tadi apa? Eksponensial. Kasus kedua sin cos. Kasus ketiga kayak gini nih. Ini loh. Yaitu apa ini kasus ketiga? Ya, polinomial ya. Ya, P-nya itu polinomial. Kalian tahu polinomial ya? Polinomial itu apa? Polinomial itu suku banyak. Suku banyak itu apa? X pangkat gitu loh. Ya, kita ngomongnya X pangkat. X pangkat berapa? Pokoknya X pangkat itu ya. Itu polinomial. Tapi ini nggak cuma polinomial, apa ya? Polinomial dikali dengan apa itu? Coba kalian cermati ini. Polinomial dikali dengan apa? Eksponensial ya. Jadi itu kasus ketiga itu apa? Polinomial apa itu? Polinomial Pn dikali dengan eksponensial ya. Nah, itu nanti ada 3 kasus juga ya. Ya, sama kayak tadi. Kasus pertama itu apa? Kalau C-nya itu tidak sama dengan A, tidak sama dengan B ya. Jadi C-nya nggak sama dengan akar-akarnya itu ya. Dan akar-akarnya nggak sama ya. Kasus kedua kayak tadi. Apa? Kalau kembar akarnya tadi ya. Ya, jadi oh ya, iya, iya. Kayak pokoknya kayak tadi lah. Pokoknya tadi apa? C-nya itu sama dengan A tapi akarnya apa? Akarnya beda ya. Ya, kasus ketiga yaitu kalau kembar tadi ya. Dan sama, ya kayak tadi itu. Sebetulnya sama kayak tadi kan. Ya apa? Kalau apa itu kalau dia itu kasus satu, tadi kan kosata murni ya. Kosata murninya di sini satu gitu ya maksudnya itu ya. Ya ditulis lah, pokoknya kosata murni berarti kan. Maksudnya itu C-nya gabung dengan Q gitu loh. Banyak C-nya ikut dengan Q. Tadi kan kalau di kasus pertama tadi kan C ya. Kasus kedua apa? CE. Kasus ketiga apa? C kuadrat. Nah sekarang C-nya itu gabung dengan Q gitu ya. Makanya nggak ditulis gitu ya. Q itu apa? Q itu apa sih? Q itu polinom polinom juga, tapi polinom yang baru ya. Jadi ada P itu di soal ya. P itu kan di soal, Q itu di jawaban gitu loh. Jadi sama-sama polinomnya. Jadi polinom P sama polinom Q ya.
polinom P itu di soal, ya, polinom P itu muncul di soal, polinom Q itu untuk jawabannya. Ya. Ngerti maksudnya? Ya, jadi polinom P itu ada di soal, polinom Q itu nanti yang kita pakai sebagai jawaban. Ya, pokoknya kan kalian tahu kan kalau kalau nggak sama kan, ya C berarti yang di sini satu gitu ya. Kalau tadi apa? CX, berarti di sini apa? X gitu ya. Kalau tadi apa? CX kuadrat, di sini apa nanti? X kuadrat kan gitu aja sih ya. Ya, jadi nanti problem kita itu adalah mencari polinom Q. Ngerti ya? Jadi jadi kan ketahui polinom P di soal ya. Tugas kita adalah mencari polinom Q sebagai jawaban. Gitu ya. Polinom Q sebagai jawaban. Nanti seperti apa? Nah ini loh. Sebagai contoh ya. Ya, ini contoh ya. Ini ya. Y aksen plus Y aksen minus 2Y 18X E pangkat X. Ya, pertanyaan saya, P-nya apa ini? P-nya apa? P itu apa? P itu polinom ya. Berarti polinomnya apa? Ya kalian jawab aja 18X kan polinom. Ya, 18 itu polinomnya. Ya, sebentar. Gitu kan? Ini kan, perhatikan. Rumusnya itu gini loh. D min A, D min B, Y. Ini loh, ini loh. Ini loh ya. Perhatikan ya. D minus A, D minus B apa? ECX PN. Ya, bandingkan dengan tadi ya. Bandingkan dengan soalnya. Soalnya gini kan. Nah, ini loh. Ya, oke ya. Berarti kalau kalian saya tanya, C-nya apa? Kalian saya tanya, C-nya apa? C kecil apa? Satu kan ya. Ini kan C kecil berarti kan E pangkat 1X ini kan ya. Terus P-nya apa? 18X. Itu C-nya ya. Berarti dia apa? Polinom order 1. Soalnya kan X. Kalau order 2 berarti apa? X kuadrat. Kalau order 4 apa? X pangkat 4. Pokoknya order itu pangkatnya X. Ya, PN. N itu ordernya ya. Jadi misal kalau P3 berarti apa? X pangkat 3. Gitu ya. Maksudnya itu gitu. Nah, di sini dituliskan kok. Kalau gitu apa kesimpulannya apa? A-nya 1 benar ya, A-nya 1 ya. Dari sini kan ya. B-nya berapa? Nah, minus 2. C-nya kan 1. Tadi kan kalau kalian sudah jawab tadi ya. Terus PN-nya berarti apa? 18X. Berarti P apa ini? P1 kan itu ya. Ngerti maksudnya? Nilai P1 kenapa? Karena 18X pangkat 1 gitu ya. N itu pangkat-pangkat dari polinomnya ya. Nah itu. Tugas kita adalah mencari apa? Mencari Q-nya. Sekarang pertanyaan saya gini. Tadi P-nya P order berapa? P order 1. Nanti jawabannya Q-nya 1 juga. Jadi sesuai. Jadi kalau misalkan di soalnya itu P3, nanti jawabannya I3. Jadi jawaban Q ngikuti apa? Ngikuti P. Sekarang pertanyaan saya, kalau rumus umum ya, rumus umum dari P2 itu apa? Sorry. Rumus umum dari Q2 itu apa? Kalau Q2 berarti apa? Order 2. Gimana kalau order 2 itu? Iya kan gitu. AX kuadrat plus BX plus C ya. Gitu kan? Sekarang lagi, misalkan kalau misalkan kalian tanya, kalau Q4 gimana? Rumus umum Q4. Ya benar. AX pangkat 4 terus BX pangkat 3 tambah CX pangkat 2 terus tambah DX tambah E ya. Jangan lupa ada konstantanya ya. Pokoknya berhenti sampai konstanta gitu ya. Ya mereka nggak, meskipun nanti kita nggak sampai lah sampai order 4 ya. Biasanya kalau bisa berhenti sampai order 2 ya. Biasanya sih. Tapi ya nggak selalu juga ya. Nah ini, jadi kalau misalkan Q1 berarti apa? Kalau Q1 di sini kan. Dan Q1 adalah berarti apa? Iya kan AX plus B, order 1 kan ya. Ya, order 1 berarti kan AX plus B ya. Nah itu. Jadi nanti tugas kita mencari apa? A-nya berapa, B-nya berapa kan gitu ya. Ya, sekarang kalian cermati ini kasus berapa ini? Kalau A-nya 1, B-nya min 2, C-nya 1 itu berarti kasus order berapa itu? Kasus ke berapa itu? Dari yang ini loh ya. Yang kedua ya. Yakin kalian kedua?
Oh iya ya. C-nya sama dengan A ya. Oke. Oke. Oh iya ini. Oh iya ya. C-nya sama dengan A ya. Berarti nanti ada X-nya ya. Dikali dengan X berarti ya. Koefisien dikali X. Oke, oke, benar-benar. Oke, ya. Ya, benar. Jadi nanti ini ya. Jadi nanti solusi YP-nya ini kan ya. Benar nggak? Kan tadi kan kalian tahu Q-nya apa? Q-nya kan AX plus B ya. Kenapa? Karena Q-nya order 1 ya. Karena tadi kasus berapa? Kasus 2 ya. Berarti dikali dengan apa? Kalian X ya. Jadi nanti tugas kita mencari apa? A-nya berapa, B-nya berapa. Caranya apa? Disubstitusikan ke persamaannya ya. Ya, kalian substitusikan. Jadi ini turunan keduanya ini masukkan ke sini nanti ya. Masukkan ke persamaannya. Persamaannya mana tadi? Ini kan ya. Ini kan persamaannya apa? Y double aksen plus Y aksen minus 2 aja ya. Masukkan ke sini nanti jadi ini nanti. Nah, nanti ini masukkan nanti ketemu apa sama dengan ini sama dengan apa? 18x EX ini ya. 18x EX. Nanti kesimpulannya apa ini nanti dari sini nanti. Coba kalian cek dari sini gimana nanti ini. Coba ya saya tulis saja ya. Ini kalian ngerti nggak? Ini apa nanti? Pangkat itu kan saya coret ini ya. Nanti jadi apa ini? 6AX ya ini kan. 6AX ditambah 3B ditambah 2A sama dengan 18X. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kan ini 0 ya. Atau gini, atau kalau kalian bingung ini. Coba diingat-ingat ya, apa ini? 6AX coba ya. 6AX plus 3B plus 2A sama dengan apa? 18X. Coba ya, tak tulis di sini ya. Tak tulis sini ya. Ya apa tadi? Hafal nggak? Apa 6? 6AX gitu ya. Plus 3B ya. Plus 3B plus 2A sama dengan 18X. Gitu ya. Ya, itu kan bisa saya tulis gini nanti ya. 6A ya. Ya, 6A saya kurungi lah. 6A saya kurungi ya. Ya. Terus plus saya kurungi lagi ya. Apa ini? 3B plus 2A ya. Gini kan? Sama dengan berapa? 18X ditambah berapa? Ditambah 0 ya. Benar nggak? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti ini apa? Ini kan 18 kan gitu ya. Terus ini kesimpulannya apa ini? Sama dengan apa? Kan 0. Coba kalian cari A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, kan kalian bisa jawab. A-nya berapa? Ya, A-nya 3. Kalau A-nya 3, B-nya berapa kalau gitu? Hah? Benar, min 2 ya? Yakin ya? Benar ya, min 2 ya. Ya, benar ya? Minus 2. Jadi kalau gitu solusinya jadinya apa tadi? Tadi solusinya apa? Y sama dengan gini nanti ya. YC plus YP ya. Itu tadi ya. YC-nya di berapa dia? Y-nya tadi ya? Saya nggak hafal ya. Saya nggak hafal. Pokoknya eh, atau saya tulis saja. YP-nya aja deh. Saya tulis YP-nya aja deh. Bentar, saya tulis YP-nya aja deh. Berarti nggak hafal saya. Saya tulis YP-nya aja. Kalau gitu YP-nya sama dengan apa tadi? Ini kan tadi kasus berapa tadi? Kasus berarti apa? Dikali X ya. Dikali X. Lalu apa? Pangkat berapa nih? C-nya berarti berapa tadi? 1 ya. 1 tadi ya. Pangkat X terus tadi apa? Ki X ya. Ki 1 tadi ya. Ya. Ki 1 X tadi kan itu ya. Gitu kan? Berarti sama dengan apa nanti? X. Pangkat X. Tadi berapa? AX plus B ya. AX berarti apa? 3X minus 2. Kan gitu ya. Ini jawabannya ya. Oke, itu jawabannya ya. Sekarang kembali ke ini tadi ya. Oke. Nah, ini loh. Ini kan jawabannya ya. Ini loh. Jawabannya ini ya. 3X minus 2. Ada X ya tadi ya.
Oh ya, X-nya dikalikan ya. Ya, dimasukkan ya. Jadi 3X kuadrat minus 2X gitu ya. Oke. Ya, saya kira itu ya. Saya eh, akhiri ininya ya, online-nya ya nanti. Kalau dapatnya nanti secara offline aja ya.